Oke, lanjut ke bagian 7.2, yaitu Assign Task and Assign Task Loader. Seperti biasa, di sini kita akan lihat app overview-nya terlebih dahulu. Nah, jadi di sini ada 3 elemen. Yang pertama ada text view, lalu ada edit text, dan ada button. Jadi nanti kita akan membuat tampilan seperti ini. Oke, langsung saja ke task 1, yaitu Explore the Google Books API. Jadi, yang pertama kali di sini harus kita lakukan yaitu adalah mengirimkan request untuk Books API-nya. Yang pertama harus kita lakukan yaitu adalah membuka link ini. Lalu, di sini kita search aja dulu Books API. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita search ini Books Volume List. Nah, yang ini, kita pilih yang ini. Oke, jadi di sini itu ada macam-macam fungsi. Yang pertama, pada field key. Nah, di sini ini tuh dia tuh fungsinya untuk memasukkan nama atau bagian dari nama bukunya. Jadi ini tuh buat pencariannya. Misalkan di sini kita isi dengan Romeo. Oke, selanjutnya di sini ada max result. Nah, ini kita masukkan angka 10. Jadi ini tuh fungsinya untuk batas hasil yang bisa ditemukan. Jadi misalkan kita search Romeo, lalu ada banyak buku yang ditemukan. Nah, tapi yang kita ngebatasinya cuma 10 untuk matching books-nya ini ya. Jadi kita masukkan max result-nya 10. Di sini kita masukkan 10. Oke, selanjutnya di sini ada print type. Nah, di sini kita masukkan books untuk memberikan batas untuk hasil bukunya yang di print. Jadi kita masukkan tulisan books. Ada print type-nya. Selanjutnya di sini kita pastikan kita memilih authorize request using OAuth 2.0. Oke, di sini udah. Selanjutnya di sini kita klik execute without OAuth. Kita klik execute. Oke, jadi sebelumnya di sini kita perlu meng-off-kan authorize request using OAuth-nya. Jadi ini kita uncheck dulu, lalu kita execute lagi. Nah, selanjutnya jadi di sini dia bakal muncul HTTP request-nya dan HTTP respon. Nah, jadi seperti ini. Jadi di sini dia akan muncul untuk request-nya. Jadi semua ini adalah HTTP request dan HTTP responnya. Selanjutnya di sini ada analyze the books API respond. Jadi di sini tuh responnya itu dibuatnya itu dari nama dan value-nya, terus ada komanya. Jadi kayak gini, kind, ada petiknya. Nah, selanjutnya ada value-nya seperti ini, books, pagar, volume. Nah, di sini tuh jadi kind itu adalah namanya dan books, pagar, volume ini tuh value-nya. Jadi ini tuh merupakan format dari JSON. Selanjutnya di sini kita bisa menemukan value untuk title, nama dari satu buku. Nah,
Di sini juga kita bisa mencari value dengan tulisan author untuk nama dari satu buku. Jadi seperti itu. Lanjut saja kita ke task 2, yaitu create the who wrote it app. Oke, langsung saja. Pertama, di sini kita perlu untuk membuat project baru dan tampilannya, user interface-nya. Kita bikin project baru dengan nama who wrote it. Kita pilih yang empty activity. Oke, kita buka Studio-nya. Di sini kita pilih new project. Kita pilih empty activity. Lalu kita ganti dengan who wrote it. Kita klik finish. Oke, setelah diklik finish, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Setelah nunggu loadingnya juga, nah selanjutnya di sini kita langsung ke activity main XML. Kita pilih yang tab text, lalu kita tambahkan layout margin-nya 16 dp pada constraint layout. Nah, oke, di sini langsung saja ke teks. Di sini kita tambahkan marginnya 16 dp. Oke. Selanjutnya di sini kita hapus text view yang existing. Oke. Oke, setelah menghapus existing text view-nya, di sini kita akan menambahkan elemen baru, yaitu ada text view, edit text, button, dan dua text view seperti ini. Oke, setelah itu, kita tambahkan elemen-elemen ini terlebih dahulu. Kita buka Studio-nya, kita tambahkan di sini. Oke, jadi di sini udah ditambahkan untuk text view, edit text, button, dan dua text view-nya. Jadi seperti ini. Nah, di sini kan masih ada error untuk Android text-nya, sama di sini ada Android hint-nya. Ini juga Android text masih error. Jadi di sini kita perlu menambahkan 3 string ini pada file strings.xml. Jadi ini kita copy aja. Selanjutnya di sini kita buka string.xml-nya. Nah, di sini kita tambahkan 3 tadi. Oke. Selanjutnya di sini sudah nggak merah. Nah, di sini masih ada merah karena dia belum ada di main activity-nya. Jadi kita alt enter aja, lalu kita pilih yang create search books view in main activity. Oke, jadi udah ditambahkan. Selanjutnya, ini udah. Selanjutnya kita akan menambahkan ini get user input. Jadi kita ke main activity, kita copy ini semua, kita pastekan di sini. Selanjutnya pada onCreate kita tambahkan ini. Oke. Lalu di dalam search box-nya kita tambahkan ini. Oke, udah selesai. Lanjut, kita akan lanjut ke create an empty assign task class. Jadi di sini kita akan membuat Java class baru dengan nama fetchBook. Nah, selanjutnya dia itu extend dari assign task. Oke,
Jadi kita bikin kelas baru dulu, namanya Fetchbook. Sini kita bikin kelas baru. Oke, selanjutnya kita tambahkan untuk extensnya dan ini string void stringnya. Nah, selanjutnya di sini kita belum ada doing backgroundnya. Nah ini alt enter aja, kita implement method. Nah ini udah ada doing background, kita oke. Nah di sini udah otomatis muncul. Selanjutnya di sini oke, jadi di sini kita akan buat metode baru untuk onPost execute-nya. Ini kita copy aja. Ini. Oke, selanjutnya di sini kita ke main activity dan menambahkan ini. Sini. Selanjutnya oke, jadi untuk private week reference-nya ini tuh bukan di sini. Jadi di sini. Oke, bentar. Untuk private ini kita pastekan di sini. Selanjutnya oke, jadi di dalam fetchbook yang extend assign task tadi itu ada metode baru namanya bukan, jadi ada konstruktor. Kita perlu tambahkan konstruktor ini tadi karena kita belum ada konstruktornya. Jadi kita tambahkan di sini. Selanjutnya di sini oke. Jadi oke, kita cek lagi. Yang pertama di sini ada private week reference untuk m title text. Selanjutnya ada untuk m author text. Oke. Selanjutnya ada constructor. Oke. Ada this-nya. Oke. Lalu ada method doing background dengan return null maksudnya. Selanjutnya ada onPost execute dengan super onPost execute. Oke. Oke, jadi di sini kan ada error ini. Nah, ini tuh karena yang di dalam sini sama ini tuh beda. Kita samain aja sama kayak yang ini. Jadi ini kita hapus, kita ganti. Yang bawah juga. Oke. Nah, ini kita ganti juga. Yang ini juga. Yang ini juga kita ganti.
Lalu ini kita ganti. Oke. Jadi selanjutnya di sini kita akan create the network utils class and build the URI. Oke, di sini kita bikin Java class baru lagi dengan nama ini. Kita copy aja. Selanjutnya nanti kita tambahkan ini. Oke, jadi kita bikin Java class baru lagi dengan nama ini. Kita oke. Lalu di dalam sini kita tambahkan ini. Oke, selanjutnya kita bikin metode baru dengan nama getBookInfo. Seperti ini kita copy. Oke, lalu di dalamnya ada isinya ini. Dan isi dengan return. Oke. Selanjutnya di sini kita tambahkan try catch seperti ini. Di sini. Oke, selanjutnya kita tambahkan ini di sini. Lalu kita tambahkan ini di dalam try-nya. Nih. Seperti ini. Selanjutnya selanjutnya di sini kita akan menambahkan URL request URL di sini. Nah, tapi sebelumnya di sini ada beberapa kesalahan. Jadi si return-nya itu ditaruhnya di bawahnya try catch ini. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan make the request. Nah, kita tambahkan 3 ini pada try di getBookInfo. Jadi kita copy ini aja, kita tambahkan di try di sini. Selanjutnya di sini kita juga tambahkan ini pada try itu tadi. Kita rapikan dulu. Oke, selanjutnya di sini kita tambahkan ini juga. Selanjutnya
kita tambahkan if, lalu ini juga dan yang terakhir ini. Oke, jadi di sini ada beberapa kesalahan. Nah, untuk yang finally, ini kita tambahkannya di sini. Kita lihat dulu di sini. Nah, ini kita tambahkan finally-nya di sini. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya pada final return. Oke, selanjutnya pada final return kita tambahkan ini. Kita tambahkan di sini. Lalu untuk return-nya kita ganti jadi seperti ini. Oke. Lalu pada main activity-nya kita tambahkan line ini pada search book. Setelah itu kita coba run dan lihat hasilnya. Kan jadi seperti apa? Oke, jadi di sini ada beberapa kesalahan. Yang pertama, di sini return-nya itu tetap yang kayak ini tadi, yaitu return book JSON string. Nah, untuk return yang ini tuh kita tambahkan pada fetch book yang di doing background. Nah, ini di sini ini returnnya kita ganti jadi yang kayak tadi. Oke, jadi udah nggak error lagi. Selanjutnya kita akan coba untuk run dan melihat kalau aplikasinya crash, kita bisa klik locate-nya. Lalu kita harusnya akan melihat ada tulisan seperti ini. Kita coba untuk run terlebih dahulu. Nah, setelah di run maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita coba ketik Romeo terlebih dahulu. Lalu kita pilih search book dulu. Oke, jadi di sini nggak bisa ya. Dan kita coba untuk jalankan dengan mode debug. Oke, nah jadi di sini tuh nggak bisa force close gitu. Mungkin karena kayak tadi. Jadi karena di sini tuh belum ada internet permission-nya terlebih dahulu. Nah, oke, kita bisa lanjut aja. Nah, selanjutnya di sini kita akan add internet permission terlebih dahulu. Pertama kita buka Android manifest-nya, lalu kita tambahkan pada application seperti ini. Kita copy ini dulu. Kita buka Android manifest. Kita tambahkan pada application.
Oke, jadi di sini ada kesalahan. Untuk user permission-nya itu kita tambahkan di atas application. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita langsung lanjut saja ke sini dulu. Nah, di sini di dalam Facebook, terus di dalam onPost execute-nya kita tambahkan try catch seperti ini. Nih, kita tambahkan try catch seperti ini. Selanjutnya di dalam try-nya kita tambahkan ini. Lalu kita tambahkan ini juga. Setelah itu kita tambahkan ini. Selanjutnya untuk if-nya kita tambahkan di sini juga. Lalu di sini ada else, kita tambahkan juga di sini. Selanjutnya kita tambahkan catch di sini. Oke, jadi di sini tuh terjadi banyak error, jadi kita akan ulangi lagi saja. Kita akan coba untuk mengulanginya lagi. Oke, jadi untuk ini dia masuk ke dalam try-nya. Selanjutnya setelah udah ada while integer sama while ini integer sama while. Di sini kita coba ganti ini dulu. Jadi seperti ini. Untuk while-nya. Oke. Selanjutnya di sini kita tambahkan if else ini. Lalu untuk else-nya oke, setelah itu untuk catch-nya isinya adalah ini. Oke, jadi seperti ini. Oke, jadi tadi ada
dapat beberapa error. Di sini error karena kurang 1. Nah, selanjutnya untuk ini ada beberapa error karena tadi kan udah kita ganti. Jadi seperti ini. Selanjutnya ini juga kita ganti. Lalu yang bawah juga kita ganti. Oke. Di sini masih ada error untuk no result-nya karena kita belum menambahkan no result pada stringnya. Jadi kita perlu menambahkan ini. Ini kita copy dulu pada string. Nah, ini kita tambahkan di sini. Oke, jadi yang di sini udah nggak error lagi. Oke, selanjutnya, ini udah selesai. Kita lanjut ke task 3, yaitu implement UI best practice. Oke, yang pertama kita akan lakukan yaitu hide the keyboard dan update text view-nya. Di sini pertama kita ke main activity, lalu ke search book, lalu setelah query string kita tambahkan ini. Jadi kita ke main activity terlebih dahulu, terus di search book. Nah, setelah string query string, ya. Jadi kita tambahkannya di bawah sini. Oke. Selanjutnya, jadi ini tadi, ini kita copy. Kita tambahkan di sini. Nah, ini. Oke, selanjutnya di sini kan loadingnya error karena di string belum ada. Jadi kita tambahkan ini di string terlebih dahulu. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang 3.2 ini. Nah, ini di sini kita tambahkan ini di connectivity manage. Tambahkan ini di search box. Lalu kita tambahkan ini juga. Selanjutnya kita tambahkan ini. Nah, di sini untuk no search term sama no network-nya dia error karena di string belum ada, jadi kita tambahkan juga di string. Oke. Selanjutnya sudah. Nah, di sini kita akan coba cek. Yang pertama ada string queries string. Oke. Selanjutnya ada input method manager dan if-nya. Oke, selanjutnya di sini jadi langsung connectivity manager. Jadi yang tadi itu kita hapus. Oke. Selanjutnya untuk ini di sini udah benar. Cuma ada berapa? Ini coba kita copy lagi. Oke, mungkin memang seperti ini. Selanjutnya
Di sini ada if, lalu ada if lagi, lalu ada else. Oke. Jadi ini udah selesai. Oke, lanjut ke task 4, yaitu migrate to assign task loader. Yang pertama, kita perlu untuk create an assign task loader class. Jadi di sini kita bikin kelas baru dengan nama bookloader ini. Kita bikin kelas baru dengan nama bookloader. Selanjutnya, selanjutnya di sini ada extend assign task loader string. Kita copy aja. Oke, jadi tadi setelah kita kopikan extends-nya, maka di sini tuh kan error. Nah, ini kita alt enter aja. Nah, lalu kita pilih yang ini, yang atas. Oke, selanjutnya di sini kita perlu untuk mengimplement load in background. Ini kita alt enter lagi. Implement method. Nah, di sini ada load in background. Oke. Selanjutnya dia akan otomatis benar nullable override dan load in background dengan return null. Oke, selanjutnya di sini kita bikin constructor bookloader di sini, di atas sini. Oke. Lalu kita buat lagi metode ini di bawah sini. Selanjutnya jadi di dalamnya on start loading ini di sini kita akan tambahkan private string mQuery string dan mengubah sedikit constructor-nya. Kita copy dulu. Nah, jadi kita pastekan di sini ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya di dalam load in background-nya kita tambahkan return seperti ini. Oke, ini kita ganti return-nya. Oke, selanjutnya di sini kita perlu untuk memodify main activity. Nah, pada main activity kita tambahkan extends ini. Kita copy. Oke, jadi di sini ini kita alt enter dulu. Oke,
Selanjutnya di sini kita perlu untuk membuat onCreateLoader, onLoadFinish, sama onLoader reset. Ini kita alt enter dulu, kita lihat implement metodenya. Jadi tadi udah ada 3 ini, yaitu onCreateLoader, oke, lalu onLoadFinish, dan onLoader reset. Oke, ini kita oke. Dan dia langsung udah otomatis menambahkan ketiga ini. Selanjutnya di sini pada search. Oke, jadi di sini untuk onloader resetnya kita biarkan untuk kosong. Jadi ini kita biarkan untuk kosong. Selanjutnya di search books kita tambahkan ini. Kita tambahkan itu terlebih dahulu. Oke, jadi itu tadi kita pastekan di sini. Oke. Selanjutnya pada onCreateLoader-nya kita tambahkan ini. Dan kita ganti return-nya. Lalu pada kita mengkopikan yang ada pada onPostExecute ke onLoadFinish. Pada onPostExecute oke, jadi onPostExecute yang ada di fetchbook kita kopikan ke onLoadFinish. Oke, selanjutnya kita hapuskan semua yang ada get-nya. Ini kita hapus semua. Lalu kita gantikan JSON objeknya menjadi seperti ini. JSON object. Nih, kita ganti seperti ini. Oke, lalu pada onCreate kita tambahkan ini. Oke. Jadi sebelum di run kita akan coba sebelum di run, nah ini kita hapus dulu, jadi ini kita nggak pakai ini.
Nah, selanjutnya kita akan coba run dan mengubah rotasinya. Oke, lalu kita akan menghapus Facebook Class karena dia udah nggak dipakai lagi. Oke, jadi kita akan coba run terlebih dahulu. Akan coba untuk run terlebih dahulu. Setelah di run akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini pertama kita coba untuk tulis Romeo dulu, lalu kita search books-nya. Oke, di sini karena tidak ada sambungan internet, jadi dia akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita akan coba mengubah rotasinya dan melihat apakah Romeo-nya hilang atau tidak. Oke, jadi tulisan Romeo-nya tidak hilang. Nah, setelah diklik search books lagi, ternyata emang koneksinya tidak ada. Oke, di sini berarti untuk bagian 7.2 udah selesai. Kita lanjut ke bagian 7.3.